Halo guys, ini adalah tutorial tentang 13 saham big cap di sektor finansial. Menunya ada di sini ya. Jadi di sektor, kemudian di finansial. Kemudian di terbesar ini kita akan muncul seperti ini. Ini adalah 13 saham yang mengalami kenaikan dan penurunan. Kalau kita lihat dari tabelnya ini ya, merah rata-rata, kalau hijau ini positif ya. Kalau merah ini negatif, kalau hitam itu menuju ke nol atau netral gitu ya. Jadi seperti itu. Ini adalah 1 bulan perubahan harganya. Ini adalah 30 hari yang lalu dibanding 30 hari yang lalu. Jadi seperti BBCA ini sudah turun minus 5,4% selama 30 hari. BBRI lebih tinggi lagi 19,5%. Jadi saat video tutorial ini dibikin, kebetulan Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunganya menjadi suku bunga antar bank menjadi 6,25%. Itu artinya naiknya risiko tentang kredit macet. Jadi setiap kenaikan suku bunga acuan bank sentral itu biasanya akan direspon negatif di dunia usaha. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah indikator bahwa ekonomi sedang memanas. Yang kedua, memacu orang untuk memindahkan uangnya dari saham ke deposito atau ke instrumen keuangan yang lebih konservatif. Jadi biasanya memang seperti itu, dan itu bisa dilihat di sini resiko kredit macet tuh langsung hampir semuanya negatif ya. Nah, seperti itu. Tapi kenapa hanya 13 saham yang 13 saham yang teratas yang ada di sini gitu ya. Kalau ada yang lebih lengkap sih di sini ya, 80 di ini naik turunnya 80, tapi untuk yang terbesar di sini ini hanya 13 ini saja. Karena sesuai dengan hukum Pareto bahwa 80-20, 20% populasi itu mewakili 80% dari size sebenarnya. Dan 13 ini sudah cukup mewakili karena ini adalah pemain-pemain besarnya. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu indikator-indikator ini, kenapa saya tampilkan dan apa gunanya. Tentu saja yang 1D ini supaya kita tahu hari terakhir dia naik atau turun. Kemudian yang 30 hari ini kita untuk tahu tren moderatnya seperti apa, tren medium termnya seperti apa. Kemudian saya cantumkan juga mini chart selama 400 hari atau 1 tahun lebih 1 kuartal kurang lebih ya. Jadi seperti ini supaya kita tahu, oh saham ini sudah trennya naik dan turun dan sebagainya. Dan kita juga tahu slope-nya. Ini kan hanya grafik, tidak ada skala vertikal, hanya ada skala horizontal. Ini adalah slope-nya supaya kita tahu kemiringannya. Semakin tinggi slope 400D ini seperti ini, SMMA ini, berarti dia naiknya makin kencang. Semakin negatif berarti turunnya itu semakin tajam. Kalau kita lihat di sini hampir semuanya naik sebetulnya ya selama 400 hari, kecuali hanya BNLI Bank Permata ini ya minus 0,12 dan Kasa Capital Finance 0,35%. Ini karena sejak dilepas dari Astra Group ya, Bank Permata ini seperti ini. Kalau kita lihat tak kunjung naik. Dan DNET ini adalah sebenarnya perusahaan investasi ya. Ngitungnya ini kan induknya Indomaret, terus Sari Roti, terus KFC, First itu ya. Jadi kenapa dia dimasukkan sebagai finansial DNET ini? Ini karena dia lebih ke
eh, bertindak sebagai holdingnya atau investornya dari saham-saham tersebut. Gitu. Jadi itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan tabel sektor finansial itu untuk menganalisa. Dan di sini kita juga lihat yang biru ini adalah laporan keuangan terakhir. Ini penting sekali. Ada Q1 itu artinya kuartal 1 2024, artinya BCA sudah mengeluarkan laporan Q1 2024. BBRI juga sudah mengeluarkan tanggal 25 April, yang ini tanggal 22 April, ada tanggalnya semua ya. Dan SMMA ini baru mengeluarkan laporan keuangan Q4 2023 5 April kemarin. Seperti itu. Ini adalah tanggal-tanggalnya. Dan ini adalah tanggal laporan keuangan yang akan datang. Seperti BMRI ini warnanya pink atau apa ini ya. Ya, warna seperti ini. Ini artinya dia terlambat mengeluarkan laporan keuangan ini. Biasanya dia tanggal 26 April sudah mengeluarkan, ini belum. Mungkin karena kena hari Minggu gitu ya. BBNI juga harusnya 18 April dia belum mengeluarkan. BRIS 27 April, sekarang tanggal 28 ya, kena Sabtu Minggu mungkin. Jadi laporan keuangan ini sedikit banyak akan menggoyang harga saham biasanya, karena di situ muncul analisa-analisa, muncul perspektif harga dan sebagainya. Oke, demikian penjelasan dari 13 saham di sektor finansial, bagaimana membaca datanya ini, sehingga ketika kalian mengunjungi website ini dan melihat tabel ini, kalian bisa menginterpretasikannya. Mana saja saham yang sesuai dengan trennya, mana yang mengalami anomali. Anomali itu artinya apa? Kalau semuanya ini positif, kemudian ada yang negatif 1-2, itu artinya dia memiliki anomali atau penyimpangan atau error gitu ya. Kalian bisa mencari informasi lebih lanjut supaya lebih strategis dalam menentukan buy atau close saham Anda. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa saya ada di YouTube, di website ini juga, samgue.my.id, dan juga ada di TikTok, Instagram, dan X. Thank you. See you next time.